Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah pada hari Jumat kali ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, panjang umur panjang, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak istri yang soleh dan solehah, rezeki yang insya Allah halal, thayyibah dan melimpah ruah. Alhamdulillah wa syukurlah, kita senantiasa diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala hati yang selalu bersyukur, karena dengan hati yang selalu bersyukur itulah hidup kita akan terasa damai, sedamai pada hari Jumat kali ini. Insya Allah tidak lama lagi, kurang lebih 1 minggu ke depan, kaum muslimin dan muslimah di seluruh dunia akan melakukan ibadah puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat. Tentu kaum muslimin bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan hidayahnya, akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi kaum muslimin yang beramal ibadah pada bulan itu. Bulan yang menjadi sayyidul bulan di antara bulan-bulan yang lain. Sebagaimana biasanya kita sebagai kaum muslimin menjelang bulan Ramadan, kita bertanya-tanya, kapan awal puasa? Karena tentunya kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik secara fisik, ya, jasmani maupun rohani, untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pertanyaan tersebut sering terlontar dalam hati kita. Apakah awal Ramadan kita bersama dengan seluruh kaum muslimin, atau sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan? Ada yang lebih awal, ada yang belakangan. Dan fenomena seperti ini hampir setahun selalu terjadi. Dan tentunya bagaimana seharusnya kaum muslimin menghadapi fenomena seperti ini? Pertama adalah kaum muslimin harus mengetahui dahulu bagaimana seharusnya kita, ya, sebagai kaum muslimin untuk menentukan kapan jatuhnya satu Ramadan. Untuk menentukan jatuhnya satu Ramadan, tentu, ya, kita harus berdasarkan atas dalil, ya. Ya. Karena ini adalah masalah syariat, ya. Tentunya harus berdasarkan atas dalil, ya. Sebagai pijakan, patokan atau sumber hukum kaum muslimin dalam menjalankan amal ibadahnya. Dalil yang dipakai untuk menentukan kapan satu Ramadan adalah sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 176. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jadi inilah salah satu, ya, dasar kaum muslimin dalam menentukan kapan
menentukan awal Ramadan. Metode melihat hilal ini sering disebut dengan ru'yatul hilal. Ini adalah metode yang sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin sejak berabad-abad lamanya, sejak masa Nabi, kemudian diteruskan oleh para sahabat, dan sampai akhir-akhir ini. Baru kemudian ada sedikit perbedaan karena mungkin ada perubahan pemahaman gitu. Sehingga ada sebagian kaum muslimin yang mereka menggunakan metode hisab gitu, dengan alasan bahwa sekarang zaman modern, ketika hilal tidak terlihat, maka kita bisa melakukan perhitungan astronomis ya, menggunakan teknologi yang canggih gitu. Sehingga adanya awan yang menutup hilal itu bisa dipecahkan gitu. Jadi tidak masalah ketika awan tertutup hilal ya, karena kita sudah menggunakan teknologi canggih ya, sudah bisa menggunakan peralatan astronomis yang bisa melihat apa di balik awan, sehingga tidak perlu hanya menggunakan metode ru'yatul hilal saja gitu. Sebagaimana yang mungkin dipakai oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah gitu ya. Nah, tentunya kita menghargai ya, pendapat mereka sebagai sebuah ijtihad gitu. Meskipun kalau kita melakukan kajian secara lebih mendalam gitu, bahwa metode untuk menentukan awal puasa itu dari dulu sampai dengan sekarang sama. Artinya meskipun teknologi sudah semakin berkembang, sudah semakin canggih, tetapi kalau kita melihat nas gitu, di sini bukan masalah kecanggihan teknologi, tetapi adanya perintah untuk melihat hilal gitu. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi gitu, bahwa awal Ramadan maupun akhir Ramadan itu adalah ditentukan dengan cara melihat hilal dengan mata langsung gitu ya, bukan dengan menggunakan perhitungan astronomis atau hisab gitu. Sebagaimana juga dikuatkan ya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 9505 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihat hilal. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, berpuasalah kamu karena telah melihat hilal, dan berbukalah kamu karena telah melihat hilal. Kemudian jika hilal hilang dari penglihatan kamu, maka sempurnakanlah bilangan sampai 30 hari. Jadi di sini bukan masalah kecanggihan teknologi gitu ya, bukan masalah wujud hakiki hilal gitu ya, tetapi adalah perintah untuk melihat gitu. Jadi jadi puasa itu diawali dengan perbuatan melihat gitu. Ya, masalah secara hakiki bulannya sudah ada atau belum ya, itu bukanlah awal untuk menentukan satu Ramadan, tetapi dengan cara perbuatan melihat hilal gitu. Apakah sudah terlihat atau belum? Ketika sudah terlihat, maka itulah ya sebagai awal dari satu Ramadan. Demikian juga untuk menentukan akhir Ramadan juga sama gitu, dengan cara melihat hilal gitu. Ketika hilal itu sudah muncul, maka berarti itu sudah menandakan akhir Ramadan ya, berganti bulan Syawal. Oke, demikianlah para hadirin jamaah Jumat yang insya Allah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala sedikit jawaban atas beberapa pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat yang mungkin bingung ya, kapan awal puasa dimulai? Apakah kita mengikuti pemerintah atau kita mengikuti
NU atau kita mengikuti Muhammadiyah, disinilah kita harus belajar gitu, sehingga kita bisa memahami letak permasalahannya di mana. Terus kita sebagai seorang muslim tentunya harus taat kepada pemerintah gitu, sebagai pemersatu umat gitu. Bukan kepada ormas, tetapi kepada pemerintah gitu, sebagai pemersatu umat. Karena al-imam menghilangkan perbedaan. Dengan adanya imam, ya, dengan adanya pemimpin, maka masalah khilafiyah di antara kaum muslimin itu bisa dihilangkan, sehingga kaum muslimin bisa bersatu, ya, dalam menjalankan ibadah. Ya. Dalam hal ini adalah ibadah Ramadan, ya, dan ibadah yang lain. Dan kita berharap tentunya agar pemerintah juga menjadikan syariat Islam ya, sebagai patokan atau landasan dalam melakukan ru'yatul hilal. Jadi titik pantau bulan tidak hanya dilakukan di wilayah yang dibatasi oleh sekat-sekat kebangsaan ya, atau sekat-sekat nasionalisme, ya, hanya terbatas di wilayah-wilayah Indonesia, tetapi juga meliputi seluruh wilayah-wilayah dunia. Di sini artinya pentingnya mengikuti syariat Islam secara kafah gitu. Artinya pemerintah dalam hal ini ya sebagai sebuah nasihat al-fakir ya kepada pemerintah ya, sebagai penengah, sebagai pemersatu umat, supaya umat bisa bersatu ya, dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa. Hendaknya pemerintah berpedoman kepada syariat Islam secara kafah, tidak disekat-sekat oleh nasionalisme, oleh kebangsaan, oleh batas-batas wilayah negara. Karena perintah untuk melihat bulan ya atau ru'yatul hilal ini berlaku secara menyeluruh di seluruh dunia. Jadi dimanapun kaum muslimin bisa melihat hilal, maka hilal itu berlaku untuk seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Misalkan ketika ada kaum muslimin di Afrika, ya, dia bersaksi di hadapan hakim bahwa dia telah melihat hilal di Afrika, dia sudah disumpah, maka kesaksiannya itu berlaku untuk seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Berarti ya pada waktu itu satu Ramadan dimulai, meskipun ya kita berada di Indonesia gitu. Ya. Dan juga mungkin ada kaum muslimin di belahan lain, misalnya di Cina, dia bersumpah di depan hakim gitu, bahwa dia telah melihat hilal satu Ramadan. Ya, ketika sumpahnya diterima oleh hakim, maka kesaksiannya diterima menjadi acuan bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya ini butuh perjuangan ya. Karena selama ini yang Al-Fakir lihat bahwa titik pantau hilal itu terbatas hanya di wilayah-wilayah tertentu ya, dibatasi oleh sekat-sekat nasionalisme. Ini yang menjadi PR besar ya, pemerintah ya, yang seharusnya diperbaiki ya, supaya kaum muslimin itu bisa mendapatkan ya, jawaban yang sesuai, benar-benar sesuai, mendapatkan solusi yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam gitu. Ini adalah ya khutbah Jumat bagian pertama yang singkat ini, semoga bermanfaat. Jika salah, Al-Fakir mohon maaf. Ya, jika benar maka semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.